Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana pertemuan sebelumnya di pembelajaran Mansumah Abu Ishaq Al-Ilbiri, yang dimana alhamdulillah kita akan melanjutkan dari bait syair yang ke-15, setelahnya berarti 16. Sebagaimana yang kita ingatkan kembali, yang kata beliau, ya, ilmu ini adalah perbendaharaan yang kita tidak perlu takut dicuri, dan sangat ringan kita bawa, dan dia akan menemani kita dimanapun kita berada. Bahwa ilmu ini akan senantiasa bertambah kalau kita mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi kalau hilang, kalau seorang mahfuzat itu kalimat-kalimat indah. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thaman. Jadi dihafal ini semuanya dulu. Ayo kita hafal. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin. Kasyajari bila thamalin. 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 Jadi kata beliau ini, kata mahfuzatnya, ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Kalau kita berilmu tapi tidak beramal, bagaikan manusia yang tidak ada gunanya. Nanti kita jelaskan di sini. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, hafizallahu taala, laisal ilmu bima hufiz, al ilmu bima nafa. Ilmu itu bukan apa yang kalian hafal. Hanya hafal, tidak penting. Tapi ilmu apa yang kalian amalkan, yang masuk di dalam dada. Bimanufi, apa yang bermanfaat, apa yang melahirkan rasa takut kepada Allah, apa yang melahirkan rasa ketundukan kepada Allah, maulilallah, di hadapan Allah. Itu yang namanya ilmu. Ya, jadi ini yang bisa kita ingatkan. Kemudian kata beliau di falau qad zutta min halwa ta'man la atharta ta'alluma washtahatta. Seandainya engkau telah merasakan manisnya ilmu, pastilah engkau akan memilih belajar dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Walam yashghalka anhu hawan muta'un wala dunya bi zukhrufiha mudillah. Hawa nafsumu, janganlah engkau disibukkan dengan hawa nafsumu yang melalaikan, dan janganlah engkau disibukkan dengan dunia dan perhiasannya. Ya, di sini tertipu oleh dunia dengan segala gemerlapnya. Kita lanjut. Ya, wala alhaka anhu unik raudin wala khidrun bi rabihi kalita. Di redaksi lain, perhatikan ada nomor 7 ada di bawahnya. Bizinatiha wala khidrun bi rabihi bizinatiha. Ya, kata beliau, diperhatikan Fatir. Ayo, jangan begitu. Ya, keelokan taman tidak akan melalaikanmu dari ilmu. Ya, kelalaikan taman tidak melalaikanmu dari ilmu. Tidak juga perempuan-perempuan cantik yang engkau rindukan. Jadi ini ada anak formal begitu. Saya duduk-duduk cari jaringan, ya ada anak formal, ya yang tidak usah saya sebut namanya. Perempuan melapor di ibu kantin. Kata ibu kantin, ngapa lu suluk? Kenapa kau keluar? Nabi bilang tidak bisa kau fokus belajar. Tidak ada bestiku. Dari pacaran Nabi. Ya, Nabi bilang belum datang. Dan alaikulungku saya beg kepalaku karena Nabi pikirkan itu cowoknya. Ya, sebentar cowoknya datang nih. Ibu kantin bilang, cari kau
begini. Nauzubillah. Ya, ada. Ya. Ini begini memang ini. Ya, kalau hawa nafsu pasti orang terpikirkan, coba kalau kita mau makan. Kita mau makan sesuatu, baru sesuatu itu kita tidak dapatkan. Bisa merusak pikiran kita. Ya, ini caranya nih, kalau kita punya kesuhudan terhadap dunia, kita akan tidak diperbudak. Tanya istri saya. Saya paling marah sama istri saya. Kalau ada yang dia mau makan, baru saya harus mencari. Sedangkan dia saja dalam keadaan ngidam, saya tanya, itu cuma pikiran. Kalau ada kita lewat beli. Saya tidak mau diperbudak oleh dunia. Jadi saya tidak pernah itu. Harus cari buah, misalnya rambutan, cari keliling satu Makassar, banyak teman-teman ngidam, istrinya begitu, saya enggak. Ya, cari rambutan, cari. Ada, alhamdulillah tidak ada, tidak usah. Tidak perlu tidak diperbudak, tidak ada di Makassar, pindah ke Bantai, pindah ke Gan. Ada orang begitu. Istrinya ambil sampai pergi di Bantai cari. Ya, saya juga dulu begitu. Ya, baru sebentar makan sedikit, saya tidak begitu. Tidak boleh ya. Tidak boleh orang diperbudak. Hilang dari ilmu, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita terlalaikan dengan hal yang kecil. Jadi tidak boleh. Ini kata beliau. Ya, kata beliau sekali lagi. Keelokan taman tidak melalaikanmu dari ilmu. Jadi karena jalan-jalan jadi moga pergi dulu rekreasi. Karena rekreasi akhirnya tidak ikut belajar. Karena rekreasi jalan-jalan pergi, misalnya mau pergi orang pergi ke ini, tidak fokus belajar. Pergi misalnya di entrekan, tetap di entrekan kita lagi menghafal. Jangan kita terlalaikan dengan taman-taman yang indah. Tetap murojaah hafalan. Misalnya pergi jalan-jalan, ada rezeki kita misalnya, ya dapat itu peluang untuk pergi jalan-jalan ke Mesir. Pergi lihat-lihat misalnya piramida, pergi lihat-lihat Sungai Nil. Ini salah satu juga cita-cita saya. Semoga Allah mudahkan. Saya salah satunya, ya. Saya mau pergi melihat jejak-jejak Nabi Yusuf. Kemarin di 6 bulan terakhir saya pergi mencari jejak-jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dapat. Ya, rumahnya Nabi saya sempat datangi, rumahnya Khadijah. Saya pergi juga di Kebu. Ya, pergi di masjid tempat pertama Nabi datang di Madinah, Masjid Kuba. Ya, dan selain sakit apa? Oh, salah tidur. Salah tidur di bang? Siapa itu? Siapa itu? Ayo, istirahat. Ini ya. Ini diperhatikan. Ya. Jadi diperhatikan. Sekali lagi diperhatikan. Ya. Seorang penuntut ilmu intinya ditulis. Keberapa nih? 13. Seorang penuntut ilmu 13. Boleh juga kalau mau baring-baring di situ saja. Ya, ambilkan bantal. Jadi tidak kehilangan keilmu. Saya alhamdulillah selama kuliah 2 tahun setengah tidak pernah terlambat 1 menit belajar. Selama saya lihat 1 menit. Saya pernah ditutupkan 1 kali, 1 menit saja terlambatnya. Itu pun saya sangat menyesal, tidak pernah terlupakan. Itu pun karena datang Syekh Huri. Saya membersihkan, karena saya ketua kebersihan. Saya membersihkan 1 kampus. Akhirnya terlambat. Datang mau pergi makan, antri. Akhirnya saya tidak makan pagi. Hanya untuk belajar. Saya tidak makan karena saya itu antri, ambil sendiri. Dikasih. Antri, saya karena antri jauh, saya tidak jadi makan. Langsung balik. Saya lihat tinggal 5 menit. Lari. Ternyata lewat 1 menit. Sudah ditutup pintu. Akhirnya saya mendobrak, mau pasang masuk. Itu pun saya nakal. Lewat pintu dosen. Saking nekatnya saya, tidak mau kehilangan belajar. Jadi security-nya pergi nih, kusimpan sepatuku, kusembunyi di pohon-pohon. Ya, baru saya masuk lewat pintu dosen. Naik belajar. Alhamdulillah. Bayangkan itu. Selama 2 tahun setengah saya tidak pernah. Ya, sholat wajib saya 5 tahun.
5 sampai 7 tahun saya tidak pernah ketinggalan saf pertama, kecuali alasan syar'i. Kecuali alasan syar'i, saya tertidur, saya ke WC dan selainnya. Jadi itu ya, itu harus dijaga adik-adikku sekalian. Keberkahan ilmu dengan amalan soleh. Ya, saya bukan orang cerdas. Nilai saya tidak pernah dapat A. Nilai saya itu di kampus kebetulan A, tapi saya sebenarnya nilai saya 80. Tidak pernah di bawah 80, 85 dan seterusnya. Intinya peringkat saya selalu B saja. Kalau di kampus namanya Jiddan. Itu saja, bukan mumtaz. Tapi alhamdulillah Allah berkahi. Ya Allah berkahi. Begitu saja dalam menuntut ilmu. Sekali lagi jangan kita terlalaikan ini ya. Ditulis. Ya, seorang penuntut ilmu tidak terlalaikan dengan seluruh perhiasan dunia. Seluruh perhiasan dunia berupa wanita-wanita yang cantik, berupa wanita-wanita yang cantik. Kalau akhwat, laki-laki yang ganteng, cowok-cowok yang ganteng. Ya, banyak begitu. Ada akhwat yang saya ceritakan tidak fokus belajar karena dia terpikirkan cowok ganteng. Dan memang begitu. Dan Al-Quran juga meyakini ada itu. Kisahnya Nabi Yusuf. Ini akhwat ketika Nabi Yusuf lewat, wa yaqta'na aydiyahunna. Sampai saja mereka memotong tangan-tangan mereka. Saking gagahnya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lewat, ya bawa buah. Ketika mereka lewat, mereka semua tercengang. Ini malaikat yang diturunkan dari langit ini. Gagahnya luar biasa. Wibawanya sangat beribawa. Sampai mereka memotong tangan-tangan mereka. Itu Al-Quran. Bahkan Al-Quran wa yaqta'na aydiyahunna. Pendekatan. Ya, betul-betul wanita-wanita itu yang memotong tangan-tangan mereka. Saking bagaimana? Jadi ada memang begitu orang. Karena ada biasa wanita misalnya terlalu suka emas. Ya, biasa kalau dia tidak senang sama suaminya atau siapa kalau dia tidak diberikan emas. Kalau mau jogging, emas dia. Ada teman saya begitu. Ada teman saya, ya, kalau marah sama suaminya sudah tahu. Ini diberikan nyiwasi. Ya, ada juga begitu istri, tidak mau bersihkan rumah, tidak mau cuci pakaiannya, ditahu. Marah ini, Allah pergi makan. Ada juga begitu. Jadi ada yang perempuan begitu. Harus dikasih perhiasan dunia. Ada yang suka dengan emas, ada yang suka dengan pakaian, ada yang suka dengan jalan-jalan. Ya, ada yang suka dengan makan. Ya, ada yang begitu. Tapi seorang penuntut ilmu tidak. Ya, seorang penuntut ilmu diperhatikan. Dia tidak akan terlalaikan dengan keelokan dunia. Berupa wanita-wanita. Ya, emas dan perak. Wanita-wanita emas dan perak. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am. Itu kata Allah. Sungguh telah dijadikan menjadi perhiasan dunia bagi manusia, mencintai syahwat-syahwatnya, ya berupa wanita-wanita. Kalau kita laki-laki, fitnah yang terbesar adalah wanita. Nah ini ya, inti pelajarannya sekali lagi, seorang penuntut ilmu tidak boleh dilalaikan dari ilmu dari apa? Perhiasan dunia, berupa wanita-wanita. Jadi jangan gara-gara cewek dipikir tidak boleh menghafal. Ya, atau akhwat gara-gara cowoknya ada yang ambil ya, cowok dah menikah. Kayak ada teman, ada kemarin. Memang itu teman penghafal Al-Quran. Ya, ada juga saya di grup saya. Ada akhwat hafal 30 juz mungkin, punya sanad. Anak ustaz
punya pesantren. Ya, ada kelas saya. Sebenarnya saya satu kelas, cuman ya saya sempat cuti. Saya tidak sebutkan namanya, saya akrab sama bapaknya. Itu dibicarakan di grup. Siapa yang mau wisuda ini, yang bisa menggandeng tangannya ini? Siapa yang berani datang bapaknya? Bagi bapaknya Ustaz. Dia hafal, bayangkan ini bapaknya, saking mungkinnya palanya bapaknya menghafal Al-Quran, orang mualaf, orang Cina. Bapaknya menghafal Al-Quran 1 hari 1 juz. Siapa yang berani? Apa di teman? Siapa yang berani? Kalau tes ke bapaknya, tes hafalan itu bagaimana? Baru bapaknya lulusan Mesir. Siapa yang berani? Ya, tidak ada yang berani. Dicari dari grup. Kamu ada teman yang sering ringkin 1, namanya Madani Muhsin. Ya, teman saya itu sahabat saya. Ya, kamu ada yang lebih cocok. Tapi ini Madani kasihan miskin, sedangkan ini Akhwat orang kaya. Nah, dalam Madani saya tidak menginginkan wanita yang kaya. Kenapa? Saking cerdasnya ini, kita tidak akan beribawa dalam keluarga. Jadi saya mau, saya membiayai istri, bukan saya numpang dibiayai sama istri. Nah, ini Madani. Ya, orang Al-Mahera, orang di sekitar orang timur. Ya, sananya Ambon. Ini sahabat dekat saya. Dan orang yang paling saya cintai di antara teman. Ya, orang yang sangat saya cintai karena dia yang paling dekat. Cerdas. Ya, kata dosen seandainya dia bisa dikasih lebih dari 100 nilainya. Semua mata pelajaran. Nilainya dia itu kalau bukan 99, 98, 100. Nilainya. Ini Madani Muhsin. Dan jarang belajar. Sukanya nonton film-film cinta. Ini anehnya ini. Ini teman. Tapi dia saya pernah tanya bagaimana cara belajarnya. Tapi orangnya ikhlas sekali. Orangnya tidak pernah kayak mau berantem, hatinya bersih. Ya, suka bantu orang. Dia bukan belajar, bukan suka pergi silaturahmi. Pokoknya semua kamar nggak tahu siapa-siapa di kamar itu. Kalau saya kan cuek. Saya di Mahat Albir 2 tahun setengah, kurang lebih 20 orang yang saya kenal. Padahal ini lebih 1000 orang dari generasi ke generasi. Tapi saya kenal cuma 20 karena saya cuek. Ya, saya kenal orang yang punya banyak buku saja. Nah, banyak buku baru ku temani. Ku ambil bukunya, ku pinjam, ku baca. Karena kita miskin, tidak bisa beli buku. Ya, karena buku perpus sudah saya baca. Jadi itu kita, ya caranya. Nah, atau orang yang ada laptopnya. Saya nonton film Nabi Yusuf dan sering. Ya, Nabi Yusuf itu saya hatamkan sekitar 5 kali. Umar sekitar 5 kali saya hatamkan. Itu saya kerja saja. Nah ini, ayo Fatir. Ya, jadi inti pelajaran kita, seorang penuntut ilmu tidak boleh terlalaikan dengan perhiasan dunia. Entah dari wanita-wanita, karena terlalu napikirkan sudah ada yang ambil di wanita itu, ada yang nikahi, akhirnya dia stres. Kata stres tidak ada bagi seorang penuntut ilmu. Kalau wanita galau, tidak ada kata galau bagi penuntut ilmu. Ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, bisa jadi apa yang kita harapkan kita anggap baik, padahal itu buruk bagi kita. Itu keyakinannya orang berilmu. Kata beliau, faqutur ruhi arwahul ma'an wa laysa bi an tu'inta wa an syarita. Makanan pokok ruh ialah pengetahuan ilmu yang bermanfaat, bukan dengan makanan dan minuman. Ditulis. Yang ke-14, ya. 14. Makanan ruh makanan ruh dengan ilmu yang bermanfaat. Ini ruta tidak butuh makan dan minum. Yang dia butuhkan apa? Ilmu dan amalan. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada 2 syaratnya. Jadi ditulis ciri-ciri syarat-syarat ilmu yang bermanfaat. 14 nih kan? Makan ruh ada ilmu yang 14 itu. Makanan ruh
dengan ilmu yang bermanfaat. Ditulis di bawahnya syarat-syarat ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah. Yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah. Jadi dikatakan itu ilmu bermanfaat kalau kita mau melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan kepada Allah. 2, yang menambah amal soleh. Yang menambah amal soleh. Jadi tidak dikatakan itu ilmu yang bermanfaat kalau tidak menambah amal soleh. 3, yang menjadikan hati rindu, kepada Allah dan surganya. Kepada Allah dan surganya. Ya. Jadi ucapan-ucapan ini kalian yang cetak, dan saya harapkan kalau saya nanti telah tiada, ada di antara kalian yang menjadikan sebagai buku ini. Ya. Kalau ada di antara kalian punya misalnya percetakan, cetak ini. Karena Syekh Utsaimin juga begitu. Syekh Utsaimin tidak pernah dalam hidupnya menulis buku. Tapi di hari ini banyak buku-bukunya. Dari mana? Begini. Syekh Utsaimin biasa mengajar 1, 2, 3 orang saja. Di antara muridnya ada yang menulis bukunya. Yang kita harapkan semoga ada di antara kalian nanti yang cetak ini. Ya. Karena saya ini tidak tahu. Ya, kalau saya memang jarang juga menulis. Kalau menulis juga lebih senangnya bahasa Arab. Jadi tulisan saya bahasa Arab semua. Saya selalu mau meluangkan waktu khusus untuk menulis, tapi qadarullah ma syaa fa'ala, ya, saya rasa belum pantas. Ya, masih banyak saya mau pelajari, apalagi ilmu komputer saya tidak tahu. Saya itu semuanya dituliskan, saya punya skripsi saja dituliskan. Laporan saya di sini saya tidak pernah kerja, 3 bulan saya tidak pernah ada laporan ke kampus bahwa saya mengabdi di sini. Tidak pernah komputer. Yang bikinkan itu Ustaz Isra. Ya, itu pun saya baru tahu. Saya cuek begitu. Pokoknya tak usah mau tahu berkali-kali dan tak perlu itu. Pokoknya saya bekerja saja, jalankan tugas saya. Ya itu. Ini ya. Sedikit lagi, ada itu sekalian. Tinggal 3 syair baru selesai. Perhatikan, makanan pokoknya ruh itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat 1 kalau mengantarkan ketakwaan kepada Allah. 2 kalau yang menambah amal soleh. 3 yang menjadikan hati rindu kepada Allah dan surganya. 4 yang menjadikan hati takut, dari kemurkaan Allah dan nerakanya. Jadi kalau ada ilmu tidak takut jadi dengan nerakanya Allah, itu bukan ilmu. Kalau ada ilmu tidak rindu kepada Allah, itu bukan ilmu. Ya, makanya kata Nabi dalam setiap zikir paginya, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain kata Nabi, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada ilmu tidak bermanfaat. Yang mana itu? Ilmu yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Ada ilmunya, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Coba orang Yahudi.
Nanti kita besok jelaskan di tafsir Ghairul Maghdubi alaihim waladdallin. Ya, orang Yahudi memiliki ilmu, orang yang paling cerdas di muka bumi. Sebagian buku mengatakan orang Yahudi cerdasnya luar biasa. Penemuan-penemuan yang kita rasakan sekarang di bidang kedokteran, bisa melihat bulan, itu kan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Amerika, orang-orang Rusia. Semuanya orang-orang kafir. Rata-rata orang-orang Yahudi saja. Ya, orang Rusia, Amerika banyak dari kalangan Yahudi. Mereka ini, coba lihat, mereka memiliki banyak ilmu, tapi ilmunya tidak mengantarkan ketakwaan kepada Allah. Ya, tidak menjadikan hatinya rindu kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada surga Allah, takut kepada neraka-Nya. Maka dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Ya, Allah cela mereka. Ya, tidak dikatakan orang yang di atas jalan yang lurus. Kata beliau, perhatikan di baris yang ke-18. Fawazibuhu wa khudbil jaddi fihi fa in a'taqahullahu akhadha. Maka tekunlah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Jika Allah telah memberikannya kepada engkau, dapat mengambil manfaatnya. Artinya serius belajar, jangan malas-malas, ya, jangan loyo-loyo. Belajar serius ki. Ini yang akan menjadikan kita menjadi pemimpin. Ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang didengar, orang yang disegani, orang yang memiliki kelebihan khusus di mata masyarakat, orang yang mengantar inilah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin cepat masuk di surganya, jauh dari nerakanya, menjadi dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat ki, ya, yang bermalas-malas. Kata beliau, ya, wa ikutita fi tulabai wa qala an-nasu innaka qad sabaqta. Apabila engkau telah dikaruniai banyak ilmu dan orang-orang berkata bahwa engkau adalah orang alim, fala ta'man su'alallahi anhu bitawbihin alinta fahal aminta. Maka jangan merasa aman dari pertanyaan Allah. Ya, jadi artinya nanti lagi, jangan pernah merasa aman wahai para penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran. Sudah dihafal Al-Quran tentang misalnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, tapi kita jalan saja. Ya ada apa situ deh? Ya ada di situ. Dia jadi dulu besok zina, jangan. Ya. Nah, kata Allah jangan lagi. Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba. Apa itu riba? Seseorang mengutangkan ada lebih. Boleh pinjam uang 5.000. Iya nak, tapi kalau datang mau kasih 7.000, iya. Itu tidak boleh riba itu. Iya punya buku kasih pinjam. Tapi 7.000 itu bayar atau belikan es nanti tidak boleh, haram riba itu. Ya, atau dikasih pinjam pulpenku, ya, atau pinjam pianoku, ya. Kalau mau sewa-sewa, bukan akad pinjam. Ya, seperti banyak sekarang beli motor dengan cara cicil riba. Ya, dengan cara cicil yang ada sekarang leasing, itu riba. Makanya saya itu tidak pernah cicil motor, tidak pernah cicil mobil. Mending saya beli cash yang bekas kalau sudah cukup uang. Ya, beli rumah apa segala macam tak boleh. Kredit, ya. Boleh cicil asalkan tidak boleh ada denda. Tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada akad tarik. Tidak boleh. Boleh ditarik tapi dijual kemudian dikurangi sesuai kadar utangnya. Tidak boleh. Kalau sekarang semuanya rata-rata semuanya cicil. Ya, jadi itu riba. Ya, ini. Kata beliau, maka janganlah merasa aman dari pertanyaan Allah. Kamu telah berilmu, apakah kamu telah amalkan? Jadi sekali lagi, pelajaran inti di pertemuan kali ini adik-adikku sekalian, seorang penuntut ilmu tidak boleh apa? Dilalaikan oleh dunia.
Tidak boleh hilang kefokusan dalam menuntut ilmu gara-gara ada cewek tak di luar dan pernah jadi dia 1 bulan dan ada yang luntak. Tidak boleh seorang penuntut ilmu gara-gara game di rumahnya. Lama ini nunggu, ya. Lama ini usah ini kuku, ya. Tidak ada yang pernah membawa rindu dengan teman-teman warku, ya. Akhirnya ini yang mengganggu pikirannya. Selalu nanti buka, tidak jadi sebentar ini tidak dapat dipakai tidak boleh. Tidak boleh seorang penuntut ilmu gara-gara dunia mau ingin bekerja banyak uangnya, akhirnya dia terlalaikan dengan dunia. Tidak boleh. Tidak boleh seorang penuntut ilmu karena kurang mempelajari akhirnya mana kiriman tak kurang balik. Tidak boleh. Ya, mojo di mana dari kiringan uang dari jempuki mau pulang. Lari dari ilmu. Tidak boleh. Ya, ini seorang penuntut ilmu. Yang kedua, faedah sekali lagi, ruh kita membutuhkan ilmu. Sekali lagi, anak-anakku sekalian. Kalau kita kasih makan badan kita makan 3 kali sehari, maka ilmu harus lebih dari 3 kali sehari kita belajar. Kenapa? Karena perhatikan, kalau badan kita hanya memberikan faedah kepada kita di dunia, sedangkan ruh kita memberikan faedah sampai di akhir. Ya, berapa banyak orang berbadan sehat, tapi ruhnya sakit, akhirnya sakit. Maka dari itu yang paling terpenting adalah memperbaiki ruh, olah jiwa namanya. Kalau ada orang olahraga, kita olah jiwa. Ini. Dan di pondok pesantren kita ini alhamdulillah ada 2. Ada olah jiwa, ada olahraga. Olah jiwa dengan ilmu, olahraga dengan main bola, bulu tangkis. Itu sempurna sudah. Jiwa dan raga. Ya, olah jiwa kita dengan ilmu intelektual, hafal Quran, hafal hadis. Ya, olahraga kita dengan main bola, isbul waton, lari, ya, dan selain. Ini yang bisa kita berikan. Alhamdulillah kita sudah dibaik syair, ya, yang insyaallah kita akan lanjutkan ilmu-ilmu apa saja yang harus kita miliki karena keutamaan ilmu sudah selesai. Jadi keutamaan ilmu ada di situ. Bahaya jauh dari ilmu sudah kita juga jelaskan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?